Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai PUEBI. Nah, apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang kaidah dalam bahasa Indonesia dalam konteks atau hal ini adalah PUEBI. Ini adalah lanjutan atau penyempurnaan dari kaidah sebelumnya, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini berkaitan, pembahasan kali ini berkaitan dengan ejaan, tanda baca, dan seterusnya. Ya, mari kita mulai. Silahkan nanti jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa melalui komentar di bawah ya. Baik, langsung mari kita mulai. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari untuk materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Kemudian nanti ada penulisan kata. Yang ketiga pemakaian tanda baca. Dan yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Nah, semua ini ada di dalam PUEBI. Nah, bukunya kalau teman-teman ingin mencari nanti sampulnya seperti ini dan lembar berikutnya seperti ini. Ini dibuat oleh tim pengembang pedoman bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, buku ini disahkan tahun 2015, namun mulai dicetak dan diedarkan di tahun 2016. Nah, ini logonya Kementerian Pendidikan ya, Tutwuri Handayani. Ini teman-teman bisa download secara gratis di internet. Nanti teman-teman cukup mengetik PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, nanti di sana akan muncul. Nah, yang resmi nanti dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa cari. Kalau yang di sini itu edisi yang keempat, gitu ya. Ya, baik. Mari kita lanjutkan. Nah, ini pengantarnya bahwa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu disahkan pada tahun 2015 dan ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Nomor 50 Tahun 2015 tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, PUEBI ini kelanjutan atau penyempurnaan dari EYD. Nah, EYD ditetapkan pada tahun 1972 melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu di tanggal 20 Mei. Setelah itu, saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus ya, itu mulai diresmikan aturan penggunaan ejaan ini, ejaan yang disempurnakan, menyempurnakan ejaan sebelumnya. Nah, teman-teman yang kemarin sudah membahas atau menyimak materi tentang sejarah ejaan, nah bisa lihat ejaan-ejaan apa saja yang ada di Indonesia. Ya, untuk saat ini kita fokus di PUEBI. Nah, selanjutnya di buku itu, ini seperti ini daftar isinya. Ada 4 subbab utama atau bab utama. Yang pertama itu ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf di sini ada dari abjad, vokal, dan seterusnya sampai huruf tebal. Untuk penulisan kata dari kata dasar, berimbuhan, kata ulang, gabungan kata, dan seterusnya sampai kata sandang. Nah, kata sandang itu misalnya si sang ya, di sini contohnya si sang. Kemudian bab ketiga membahas tentang tanda baca. Nah, sebelumnya saya juga kita sudah menyimak materi tentang tanda baca. Nah, kalau yang ini itu tanda baca yang ada di PUEBI. Apa saja tanda bacanya? Di sini ada tanda titik, koma, dan seterusnya sampai apostrof. Tanda petik kecil di atas ini ya, namanya apostrof.
Kemudian yang berikutnya, yang bab terakhir itu penulisan unsur serapan. Bagaimana kaidah atau aturan bahasa Indonesia dalam menyerap bahasa lain, bahasa asing maupun bahasa daerah. Nah, itu pembahasannya ada di sini. Ini lengkap, jadi teman-teman bisa mempelajari secara mandiri. Tadi sudah dilihat sampulnya seperti itu, bisa membeli secara offline atau daring, download langsung ya, bisa juga silahkan. Ya, kita ulas sekilas tentang apa saja cakupan dari PUEBI ini. Ya, kita mulai ya. Ini yang pertama itu ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf tadi dimulai dari ada abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan atau bahasa lainnya ini klaster ya. Gabungan konsonan itu namanya lainnya klaster. Nah, abjad ini dalam bahasa Indonesia ada 26 huruf, baik vokal maupun konsonan. Ya, dari A, B, seterusnya sampai Z. Nah, untuk huruf vokal ini melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari 5, A, E, I, O, U. Nah, untuk E ini nanti ada variannya ya. Ada E, E. Nah, tapi secara umum disebut satu E. Untuk konsonan ini ada 21 huruf dari B sampai Z, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Itu ada konsonan vokal. Nah, vokal dan konsonan menjadi huruf abjad dalam bahasa Indonesia. Ini teman-teman tentu sudah familiar semua. Nah, untuk yang diftong dan klaster, ini mungkin beberapa belum familiar. Diftong itu dimaknai gabungan vokal, tetapi dihitung satu bunyi ya, bukan dua bunyi. Misalnya ada kata A, bukan kata ya, ini diftong AI, AU, EI, dan OI. Contohnya misalnya ada kata pantai, bau, kemudian amboy gitu ya. Nah, itu dihitung satu bunyi. Jadi bukan dua bunyi, tapi dihitung satu bunyi. Karena ini dimaknai huruf diftong. Kemudian kalau konsonan gabungannya namanya klaster, misalnya contohnya KH, eng, en, es, misalnya syarat, nyonya, ngarang gitu ya. Terus khusus, nah itu dihitung satu huruf atau satu bunyi, meskipun ini dua ya. Nah, ini namanya klaster dan diftong. Nah, berikutnya, ini lanjutannya tadi. Setelah itu nanti ada huruf kapital. Nah, ini pengertian atau fungsinya ada banyak, tapi saya ambil satu di sini. Kapital itu digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Tapi nanti banyak penggunaannya ya. Nanti silahkan bisa dicek secara mandiri di PUEBI. Kemudian di sini ada huruf miring. Nah, di sini dimaknai menuliskan judul buku, nama majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Nah, termasuk dalam daftar pustaka, tulisannya dibuat miring. Tapi fungsi yang lain juga banyak ya, di PUEBI sudah disampaikan. Kemudian ada juga huruf tebal. Fungsinya salah satunya untuk menegaskan bagian karangan, seperti judul, bab, atau subbab. Itu ya, pemakaian huruf. Nah, selanjutnya bahasan yang kedua tentang penulisan kata. Nah, di sini ada banyak jenis kata. Yang paling pokok itu ada kata dasar. Cara penulisannya ditulis satu kesatuan. Tadi dijelaskan semua ya. Silahkan jangan lupa untuk menyimak secara mandiri ya. Ini cakupan umumnya. Kemudian ada kata perimbuan. Perimbuan itu ada 4. Yang pertama itu awalan, kedua ada sisipan, ketiga ada akhiran, yang keempat ada gabungan awalan dan akhiran. Semua ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Awalan itu kalau istilah linguistik prefix. Kemudian sisipan itu istilah linguistiknya infix. Akhiran, sufix, dan gabungan awal dan akhir namanya konflik ya. Ini istilah linguistiknya. Kemudian berikutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang itu ditandai dengan tanda hubung
Ini ya, strip. Ini bentuk ulang. Nanti ada banyak bentuk ulang. Ada kata ulang utuh, kata ulang sebagian, berubah bunyi, semu, dan seterusnya ya. Kemudian ada gabungan kata. Ini penulisannya ditulis serangkai. Jika awalan mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contohnya misalnya di sini ada kata tanggung jawab. Itu secara penulisan kata dasarnya dipisah. Tapi ketika ada awalan dan akhiran sekaligus, misalnya pertanggungjawaban, maka penulisannya dirangkai ya. Tapi beda ketika bertanggung jawab. Nah, itu hanya awalan saja, jadi penulisannya tetap dipisah, gitu ya. Kalau hanya awalan atau akhiran saja, itu dipisah. Tapi ketika ada gabungan sekaligus awalan dan akhiran, maka ditulis serangkai. Ya, berikutnya ada tentang pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata itu nanti suku kata, tapi untuk diftong AI tadi A, U, E, I, O, I itu tidak dipenggal ya. Misalnya kata amboy. Nah, amboy itu am strip boy gitu ya, bukan am strip bo strip I. Nah, bukan ya. Terus ada juga kata depan. Kata depan ini contohnya di ke dari itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Beda dengan awalan ya, kata depan dan awalan berbeda. Ketika awalan nanti penulisannya serangkai, tetapi kalau kata depan itu penulisannya dipisah. Contoh kata depan misalnya di rumah, dari sawah ke pasar. Nah, itu penulisannya dipisah. Kemudian di sini juga tentang penulisan kata ada partikel. Partikel ini adalah kah, tah, pun. Nah, kalau yang di sini yang ditulis ada 3 ya. Nah, yang mungkin jarang dipakai itu ada kata tah. Tah ini jarang dipakai, tetapi eh, sebenarnya dalam penggunaan bahasa ada juga. Ini biasanya dipakai dalam kata-kata atau kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban. Atau si pendengar atau semua orang itu sebenarnya sudah tahu jawabannya. Contohnya misalnya, apa apakah kita tidak ingin masuk surga gitu ya. Nah, itu kan sebuah pertanyaan tapi sebenarnya tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah diketahui gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada singkatan dan akronim. Akronim itu beda dengan anonim ya atau antonim meskipun istilahnya mirip tapi berbeda. Kalau akronim ini dimaknai sebagai singkatan yang berbentuk kata. Misalnya ada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu kan singkatan, tetapi itu sebuah kata, bisa dimaknai sebuah kata. Nah, kemudian ada juga angka dan bilangan. Nah, angka yang lazim digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia itu ada 2, angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab itu penulisan seperti kalau kita menulis biasa, 1, 2, 3, dan seterusnya itu angka Arab. Kalau Romawi, Rom itu ya ada 1 I, kalau 2 I2, kalau 5 V, kalau 10 X. Nah, itu ya, angka Arab dan Romawi. Kemudian ada selanjutnya ada kata ganti. Kata ganti ini ada banyak. Contoh yang kita pakai misalnya ada kata ku, kau. Ini penulisannya ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Dan kalau yang akhiran ku, mu-nya juga ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kemudian ada kata sandang. Nah, kata sandang ini contohnya misalnya si sang, si kancil, sang pemburu, sang pencerah, dan seterusnya. Nah, itu tulisannya terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, ini aturannya ada banyak ya, nanti bisa disimak atau dipelajari mandiri di PUEBI tadi. Nah, selanjutnya terkait penulisan kata. Nah, kita lanjut ke tanda baca. Pemakaian tanda baca itu ada banyak tadi di contoh atau di daftar isi di awal. Kita ambil beberapa pemakaian ya. Misalnya di sini ada tanda titik. Tanda titik itu dipakai itu untuk mengakhiri sebuah pernyataan atau kalimat pernyataan. Ini jelas. Contoh yang lain misalnya titik dipakai untuk
singkatan gelar, dan seterusnya. Kemudian ada tanda koma, itu digunakan untuk jeda atau antara unsur dalam satu perincian. Kemudian ada titik koma, itu biasanya dipakai untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majmuk. Contohnya misalnya, hujan turun, titik koma, dia tetap berangkat sekolah. Nah, ini ya, dua kalimat, tetapi dalam satu rangkaian kalimat majmuk. Selanjutnya ada tanda titik dua, itu biasanya dipakai untuk pemerincian. Contohnya, mahasiswa membeli peralatan tulis, titik dua, buku, pensil, penggaris, dan seterusnya. Nah, itu ya, titik dua itu perincian. Kemudian di sini tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Tadi contohnya misalnya di kata ulang sebelumnya ada rumah-rumah, kemudian ada kura-kura, dan seterusnya. Itu menggunakan tanda hubung. Nah, ini beda dengan tanda pisah. Tanda pisah itu digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat itu. Contohnya misalnya, ini ada sebuah kalimat, Jokowi berkunjung ke Yogyakarta. Nah, itu kalimat ya. Tapi kemudian dalam penggalan kalimatnya ada muncul penjelasan tentang Jokowi. Jokowi, tanda strip, Presiden RI ke-6, strip lagi, berkunjung ke Yogyakarta. Nah, itu ya, itu penggunaan tanda pisah. Jadi ini tanda pisah itu biasanya dipakai untuk menjelaskan sebuah kalimat atau menjelaskan bagian dari kalimat. Jadi tanpa menggunakan tanda pisah pun kalimat itu sebenarnya sudah berbunyi atau bermakna utuh gitu ya. Ya, selanjutnya terkait tanda baca masih ada juga tanda tanya. Tujuannya untuk memberi atau dipakai dalam akhir kalimat pertanyaan, tanda tanya di sini. Kemudian tanda seru biasanya dipakai untuk pemerintah atau emosi yang kuat. Ini tanda seru. Kemudian tanda elipsis dipakai untuk kalimat, ada bagian kalimat yang dihilangkan. Contohnya ini ya, titik 3. Penggunaan elipsis itu titik 3 itu dimaknai menghilangkan bagian kalimat atau paragraf yang tidak dipakai. Misalnya dalam kutipan hanya mengutip sepenggal saja, tapi dalam kutipan itu panjang, maka yang dikutip tidak semuanya, maka yang penting saja ditulis, terus yang lain di titik 3, ya, itu maknanya elipsis atau ada kata bagian yang dihilangkan. Selanjutnya di sini ada juga tanda petik, biasanya digunakan untuk kutipan langsung, tanda petik. Nah, ada juga petik tunggal. Ini biasanya dipakai untuk mengapit petikan dalam petikan lain. Jadi sudah ada petikan, kemudian dipetik lagi. Itu biasanya menggunakan petik tunggal seperti ini. Kemudian ada juga tanda kurung. Tanda kurung yang tengah ini ya. Ini dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Ini sebenarnya teman-teman sudah paham ya. Kemudian ada juga kurung siku. Ini biasanya jarang dipakai kalau dalam penulisan kalimat. Tapi fungsinya di sini untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan. Nah, dalam naskah asli ya, berarti ini misalnya sebagai seorang editor mengoreksi buku atau tulisan orang. Ada kata-kata atau tulisan yang salah ketik misalnya, itu yang salah bisa ditanda petik di kurung gitu ya. Nah, ini tanda kurung siku. Ya, selanjutnya di sini ada tanda baca berikutnya ada garis miring. Nah, ini misalnya dipakai untuk nomor alamat surat, ya kop surat itu biasanya ada tujuannya, nomornya apa saja, misalnya nomor 10 garis miring misalnya dimulai dari dulu ya, nama organisasi, misalnya OSIS garis miring 10 garis miring 2020. Nah, itu ya penggunaannya dalam penulisan surat misalnya.
Ada juga yang terakhir di sini apostrof, tanda petik kecil di atas. Dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Kemarin di tanda baca ejaan tanda baca itu contohnya misalnya tahun 1990. Nah, tidak perlu ditulis semua, cukup di tanda apostrof ini kemudian 90 apostrof 90. Itu dimaknai 1990 gitu ya. Nah, ini penjelasannya banyak, nanti bisa disimak secara mandiri ya. Nah, berikutnya yang terakhir tentang penulisan unsur serapan. Nah, serapan ini dimaknai dalam perkembangan bahasa Indonesia itu penggunaan bahasa atau kosakatanya menyerap unsur bahasa lain. Bisa bahasa daerah, misalnya bahasa mayoritas itu ada Jawa, Sunda, bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan lain-lain, atau bahasa asing. Misalnya di sini ada Sanskerta, bahasa Arab, Portugis, Belanda, Cina, Inggris, dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, berdasarkan taraf integrasinya atau taraf penyatuan dengan bahasa Indonesia atau melebur menjadi bahasa Indonesia, itu biasanya unsur serapan ini dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama, unsur asing tersebut belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi masih menonjolkan unsur asingnya. Kenapa? Karena ini sudah sangat familiar, maka tidak perlu menggunakan atau diubah ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Karena sudah familiar. Misalnya ada kata de facto, de jure. Nah, kemarin di awal kita sudah membahas tentang ini ya, de facto, de jure, penggunaan bahasa Indonesia, gitu ya. Maknanya apa? Nanti bisa disimak gitu ya di pembahasan sebelumnya. Atau unsur yang kedua, ini penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya kalau ada kata ekspor, import. Nah, itu penulisannya kan pakai EX gitu ya. Nah, X dalam bahasa Indonesia itu tidak sesuai kaidah atau tidak berterima, maka kemudian diubah. Misalnya menjadi EKS, POR, ekspor gitu ya. Dari bahasa awalnya ekspor EXPORT gitu ya, menjadi EKSPOR. Nah, cara arti sama tapi cara penulisan berbeda. Karena yang satu berdasar bahasa asing, yang satu sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya unsur serapan. Nah, ini unsur-unsur serapan. Ini saya ambil contoh ada berdasar beberapa bahasa ya. Di sini ada pertama bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Sanskerta. Contohnya sangat banyak, cara penulisannya juga sangat banyak. Silahkan dicermati secara mandiri. Saya ambil satu contoh tiap bahasa di sini ya. Misalnya bahasa Arab. Baik bunyi pendek maupun panjang, kalau menuliskan huruf A itu tetap menjadi A, bukan menjadi O ya. Misalnya di sini ada kata goib. Goib ya ini. Penulisannya transliterasinya seperti ini. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia menjadi gaib. Meskipun penulisannya agak berbeda ya dari aslinya. Kemudian dot di sini misalnya doaif menjadi tulisannya daif gitu ya, penulisan bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua ini dari bahasa Belanda ketika ada E2 itu menjadi E1. Misalnya contohnya stratosfer dalam bahasa Belanda. Kemudian kalau diubah menjadi diserap, bukan diubah ya, diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi stratosfer. E-nya menjadi 1. Kemudian dalam bahasa Inggris, saya ambil contoh misalnya O2, kartun. Nah, ini menjadi U. O2 ini menjadi U, kartun. Gitu ya. Kemudian dalam bahasa Sanskerta ada huruf seperti C kecil, ada ini menjadi S. Misalnya ada cabda di sini ya, menjadi sabda, sastra. Nah, ini bahasa serapan dari bahasa lain. Ini kaidah berapa contoh kaidahnya. Ya. Nah, sepertinya untuk bahasan kali ini cukup. Ya, terima kasih. Mungkin ketika ada pertanyaan atau tanggapan bisa
kita diskusikan di kolom komentar. Ya, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.